Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja serta selalu dalam lindungannya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, minggu-minggu kemarin kita telah membahas mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Ya. Tentu di dalam materi ini apa saja yang akan kita bahas? Ya, yang akan kita bahas yaitu pengertian dari manajemen sekolah dasar, kerangka manajemen sekolah dasar, ruang lingkup manajemen sekolah dasar, sekolah dasar yang efektif, baru fokus dan penerapan daripada manajemen sekolah dasar. Nah, tentu di dalam pengertian manajemen sekolah dasar yang pertama, apakah itu sekolah dasar? Jadi sekolah dasar itu adalah sebuah organisasi sosial ya yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan ya. Yang telah ditetapkan ya. Tujuan utama dari sekolah dasar ini memberikan pendidikan yang berkualitas ya, kepada peserta didik di sekolah dasar ya. Sekolah dasar memiliki staf sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, apakah itu manajemen sekolah dasar? Manajemen sekolah dasar itu merupakan kegiatan ya atau mengatur sekolah dasar ya. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Ya. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik atau beberapa aspek pekerjaan dari sekolah dasar. Ya. Itulah arti daripada manajemen sekolah dasar. Baru peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar itu apa saja? Ya, peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar menurut Marini 2014 halaman 70 ya. Itu yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Baru yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi organisasi sekolah. Baru yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional oleh guru dari guru yang lain. Baru mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru yang lain. Baru melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada kegiatan pengembangan sekolah. Baru yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam administratif dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Itulah peran daripada guru di sekolah dasar. Nah, tentu setelah mengetahui mengenai pengertian manajemen sekolah dasar, lalu bagaimana kerangka daripada manajemen sekolah dasar? Kita dapat melihat pada slide ini. Pada tampilan ini, di situ tertera adalah kerangka manajemen sekolah dasar. Nah, di sana ya, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Baru peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Baru laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan
pengeluaran anggaran, ya. Baru wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Baru pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran, baru menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai, ya. Baru pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Itulah kerangka daripada manajemen sekolah dasar ini, ya. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan yang eksplisit, ya, mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai, ya, sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum, ya. Siswa merupakan pusat, ya, dari semua aktivitas sekolah dasar, ya. Itu merupakan pusat daripada semua aktivitas dari sekolah dasar. Itu mengenai kerangka daripada manajemen sekolah dasar ini tadi, ya. Baru setelah mengenai kerangka manajemen sekolah dasar, baru ruang lingkup daripada manajemen sekolah dasar ini, ya. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangat luas, ya. Dia itu meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluatif, serta kegiatan-kegiatan dan program-program manajemen sekolah dasar. Nah, program-program manajemen sekolah dasar ini meliputi beberapa kegiatan, ya. Yang pertama itu perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar, ya. Pada awalnya itu pengakuan pekerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Nah, baru yang kedua, distribusi kegiatan akademik, ya. Baru yang ketiga, persiapan anggaran tahunan. Baru yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Baru penyediaan pegawai, baru penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan, ya. Baru yang ketujuh itu penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Baru yang kedelapan, organisasi kegiatan co-kurikuler. Tadi kurikuler, ini co-kurikuler. Baru pemeliharaan catatan, ya. Baru pengawasan kelas secara reguler, pengawasan ujian setiap bulan, setiap semester dan setiap tahun. Baru promosi siswa kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru dan lain-lain. Itulah mengenai ruang lingkup daripada manajemen pendidikan ini tadi, ya. Nah, setelah kita mengenal bagaimana ruang lingkup daripada manajemen sekolah dasar, baru selanjutnya kita akan membahas mengenai sekolah dasar yang efektif. Nah, bagaimanakah sekolah dasar yang efektif? Ya, sekolah dasar yang efektif itu, ya, berbeda dengan sekolah dasar yang baik. Ya, berbeda sekolah dasar yang baik. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya, ya, yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik, ya. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses, mengutamakan hasil daripada proses yang dilaksanakan. Nah, sekolah akan efektif, ya, jika memiliki pemimpin yang kuat, ya, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, ya, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi, ya, kepemimpinan yang kuat. Di sini artinya kepemimpinan yang kuat ini adalah sekolah yang memiliki misi akademis yang jelas, memiliki standar dan menciptakan etos yang baik, ya. Nah, bagaimanakah bentuk daripada keterlibatan orang tua? Nah, keterlibatan orang tua di dalam pendidikan itu misal mendiskusikan masalah-masalah pendidikan dengan anak-anak. Nah, orang tua itu berdiskusi dengan anak mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan.
baru melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya, baru berkomunikasi dengan sekolah dasar, bagaimana orang tua itu dapat menjalin komunikasi dengan sekolah itu, baru aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dasar ya. Nah, karakteristik sekolah dasar yang baik, tadi sekolah dasar yang efektif. Nah, bagaimana sekolah dasar yang baik ya? Karakteristik sekolah dasar yang baik itu kepemimpinan sekolah ya yang memiliki tujuan, keterlibatan kepala sekolah, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan, konsistensi berkelanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran, pendekatan pembelajaran yang terstruktur, baru pengajaran yang menantang secara intelektual, baru lingkungan yang terpusat dan pekerjaan dan iklim yang positif ya, tugas yang terdefinisi secara jelas, komunikasi yang baik antara guru dan siswa ya, catatan tertulis, keterlibatan orang tua dalam masyarakat ya, baru pekerjaan yang ditujukan dan bernilai ya, itulah dia. Nah, tadi seperti yang saya katakan tadi bahwa sekolah dasar yang baik itu berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Nah, apa bedanya? Sekolah dasar yang efektif itu berkembang secara efektif ya, dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif itu berkembang dengan sukses dalam segala arah. Nah, bagaimana sekolah dasar yang baik? Sekolah dasar yang baik itu berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ya ditentukan baik secara internal dan eksternal ya. Itulah mengenai sekolah dasar yang efektif dan sekolah dasar yang baik. Nah, baru kita akan masuk kepada fokus manajemen sekolah dasar. Nah, fokus manajemen sekolah dasar. Nah, fokus manajemen sekolah dasar ini, manajemen sekolah dasar ini merupakan proses di mana kepala sekolah selaku administrator bersama atau melalui orang lain ya berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar yang efisien ya. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta ya mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Itu adalah fokus daripada manajemen sekolah dasar ini tadi. Nah, baru kita akan membahas yang terakhir itu mengenai penerapan. Nah, penerapan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan ya. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Baru yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Baru yang ketiga, mengevaluasi ya, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik ya. Baru yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Baru yang terakhir yaitu mengenai menambah intensitas pelaksanaan pelatihan ya atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itulah yang kita bahas pada kali ini mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Mungkin dengan penjelasan ini kita dapat mengetahui apa itu manajemen sekolah dasar yang tercakup di dalamnya, bahwa apa itu sekolah dasar, tujuan daripada manajemen sekolah dasar ini tadi, baru kerangka manajemen sekolah dasar, ruang lingkup, baru sekolah dasar yang efektif itu bagaimana, baru bagaimana penerapannya. Ya, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan ya. Cuci tangan, jaga jarak, selalu jaga kebersihan, jaga imun.
makan makanan yang bergizi. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.